Audio Jungle. Audio Jungle. Pak Nuh, silakan Pak Nuh. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komite 1 DPD RI dan Bapak-Bapak dari Badan Intelijen Negara yang dipimpin oleh Bapak Deputi 2, Bapak Majen TNI Edmil Nurjamil dan Bapak Deputi 9, ya, Bapak Rudi Arfiansah. Dulu ketika masih muda Pak ya, sekarang juga masih muda, dengar nama Intel aja itu sudah ngeri gitu. Kalau bahasa Medannya ngeri Pak. Tapi dalam perkembangannya kita juga berinteraksi, bahkan juga di lapangan dengan rekan-rekan kita dari intelijen, apalagi setelah bertemu Bapak-Bapak wajahnya cukup ramah Pak, familiar, jadi hati kita tentram. Ya. Sepanjang yang kita pahami, ya, baik dari membaca, melihat, mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian juga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, maka secara pribadi saya memahami, mungkin yang lain bisa berbeda. Intelijen ini kan, intelijen negara ini adalah bagian di dalam, ya, dapur yang akan memberikan masukan kepada pengambil kebijakan, ya, sehingga apa yang perlu diantisipasi, dijaga atau dilakukan langkah-langkah itu bahannya dari Badan Intelijen Negara. Sementara kami di DPD RI, termasuk Pak Ketua dan yang lain-lain dari Aceh, kami dari Medan, dari Sumatera Utara, ini mendengar dari luar, dari publik, dari masyarakat, yang kami sangat setuju tadi ketika kita putuskan pertemuan ini tertutup, karena memang tidak semuanya bisa kita buka. Jadi forum ini adalah mengkomunikasikan antara tadi yang Bapak sampaikan, bahwa itulah yang dikerjakan, dilaksanakan oleh tugas negara kita, ya, tugas negara sebagai Badan Intelijen Negara. Kemudian juga kami bisa menyampaikan apa yang kami rasakan. Bapak-bapak yang kami muliakan, jadi kalau kita lihat fenomena yang ada ini memang bahkan ada pemberitaan atau di media massa kita lihat bahwa BIN itu atau intelijen di banyak negara itu tidak banyak muncul. Tapi pengaruhnya luar biasa gitu ya. Karena dia mengantisipasi, bahkan memberikan masukan untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Dia di dapur gitu. Oleh karena itu di forum yang baik ini kita bisa saling berkomunikasi dua arah terkait dengan beberapa hal, ya, fenomena yang muncul. Saya lihat umpamanya di Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, bahwa di antara prinsip, ya, dalam intelijen negara itu adalah netralitas, ya. Artinya tidak berpihak kepada kepentingan politik. Tugasnya adalah untuk negara, ya. Meskipun pimpinan di negara baik di pusat maupun di daerah itu sampai sekarang umumnya dari kelompok politik, bahkan partai politik. Ya, sehingga dengan demikian maka kebijakan atau langkah yang diambil oleh BIN, masukan yang diberikan itu adalah untuk kepentingan kenegaraan, bukan kepentingan politik. Ya, saya pikir ini prinsip-prinsip yang saya pikir sangat baik sekali. Meskipun realitas di lapangan, kita tentu saja bagus sekali mengkomunikasikan untuk nantinya mendapatkan masukan masing-masing. Kami mendapatkan masukan, tadi umpamanya meskipun teman kita dari Sumatera, dari Kalimantan Selatan mengatakan bahwa begini-begini, tapi saya secara pribadi mendapatkan gambaran kenapa Kalimantan Timur dijadikan, tentu BIN memberikan masukan, intelijen negara memberikan masukan kepada kepala negara, lalu Presiden menyatakan ke Kalimantan Timur. Kami mendapatkan argumentasi yang menurut kami ini menjadi masukan. Ketika kita berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat, karena kita sering ketemu, ya, apalagi sebentar lagi reses. Kadang-kadang orang tanya dan kita jelaskan. Saya terus terang publish, tapi forum hari ini nggak boleh dipublish, ya. Waktu Kalimantan Timur di titik nol kita publish gitu, ya, bahwa kita ke sana dan sebagainya. Kalau ada yang bertanya, kita mendapatkan masukan tadi. Bapak-bapak dari BIN yang kami muliakan, kemudian kita menemukan fenomena, umpamanya beberapa waktu yang lalu publik kita, ya, wilayah publik kita dikagetkan dengan ditangkapnya salah seorang yang tentu saja dalam konteks keumatan dihormati, personal yang terlibat di Majelis Ulama Indonesia.
tentu kita serahkan kepada penegak hukum karena di sana akan ada mekanismenya apa dan bagaimananya. Tetapi kemudian muncul tagar bubarkan MUI. Nah, saya pikir kita juga perlu mendengar masukan kira-kira kalau ada seperti ini bagaimana gitu. Kan kita sebagai umat Islam bahkan dari kita juga ada yang terlibat di Majelis Ulama terkaget-kaget gitu. Ini sebenarnya ada apa gitu ya. Nah, terkait dengan bubarkan MUI. Apalagi kemudian pihak-pihak yang tentu saja punya posisi strategis dan punya pengaruh menyatakan bahwa akan ada lagi yang ditangkap dari kelompok tertentu ya yang akan menghebohkan. Pihak lain mengatakan ini dari politisi oposisi. Bukan disebut partai politik oposisi, tapi politisi oposisi. Itu bukan dari yang bersangkutan, tapi dari yang lain. Kita juga heran gitu. Kalau dalam konteks intelijen, saya pikir ini tidak boleh ke publik. Karena di satu sisi ini ada rahasia di prinsip undang-undang tadi. Yang kedua, bahwa ini bisa masuk dalam karakter assassination, pembunuhan karakter. Padahal kita dalam prinsip-prinsip hukum kita, mereka yang sudah ditahan pun kita tetap menggunakan praduga tak bersalah, kan begitu. Nah, jadi setelah hakim memutuskan dengan netral, maka itulah keputusannya. Ya, kita sikapi secara proporsional. Ya. Nah, jadi ini hal-hal yang saya pikir menjadi perhatian kita ke depan, apalagi tadi menyentuh masalah-masalah sensitif. Ya, tadi sudah disinggung masalah TKA ya, tenaga kerja asing yang juga agak sensitif karena saya yakin BIN punya dasar-dasar analisis yang di latar belakangnya pendekatan historis sejarah ya. Begitu juga umat Islam yang kesannya selama belakangan ini selalu kita agak menahan nafas gitu ya. Padahal tokoh-tokoh kita juga mendorong atau menjaga agar jangan terpancing dengan provokasi. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang agak dianggap lebih oleh ukuran publik paling tidak yang kita komunikasikan di forum yang mulia ini. Saya pikir demikian Pak Ketua dan Bapak dari BIN yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nung, tadi disampaikan kalau mendengarkan kata Intel itu agak ngeri Pak ya. Itu di Sumatera Utara Pak ya? Di Aceh juga. Di Aceh juga ya? Apalagi pernah dom, cuman nggak cerita deh. Nggak, kalau di Aceh beda Pak. Kalau ada orang yang datang ke kita mengaku Intel, dia bukan Intel Pak.